yang ditafsirkan Netanyahu ini, yang ditafsirkan sama Zionis Kristen beda ternyata juga nih. Yang Zionis Kristen dengan Kristen Arus sama beda lagi. Bagaimana mereka menggunakan media, budaya pop, lembaga pendidikan untuk menyebarkan teologi politik mereka itu? Zionisnya. Kira-kira bagaimana seharusnya Muslim Indonesia dalam mengantisipasi mereka tanpa harus mengeluarkan nada kebencian? Berani nggak menyalahkan A membenarkan B? Nggak berani. Karena mereka hanya membandingkan, tidak berani membenarkan dan atau menyalahkan. Tapi kalau kristologi atau krislamologi, kita harus berani membenarkan Islam, agama kita, menyalahkan agama lain. Tapi bukan berarti kita memusuhi orangnya. Gitu. Ya menurut Ko Dondi gimana tuh kalau ada pemuka Islam mengatakan semua agama sama? Itu berarti orang yang ngomong itu dia istilahnya akidahnya sudah bukan Islam kalau begitu. Astagfirullah. Alhamdulillah, gua upload foto, upload video pakai aplikasi Update. Makanya install Update kalau nggak mau kudet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di UBN Podcast untuk Bangsa dan Negara. Hari ini ada sesuatu yang besar menurut saya ya, yang akan kita bongkar. Kenapa genosida begitu kejam? Ada akar ideologi apa sesungguhnya? Ya kalau kita dari bahasa Al-Quran memang sudah jelas tentang kesombongan yang mereka lakukan. Tetapi Amerika yang katanya negeri tempat orang belajar tentang ilmu dan peradaban, begitu total mendukung genosida ini. Dengan semua sandiwara politiknya. Saya tidak sabar untuk langsung saja berdiskusi dengan pakarnya. Beliau menyebutnya seorang krismologi. Ya, di situ ada Kristen, tetapi juga tentang Islam, sehingga padanan antara tauhid dan lawannya, yakni syirik dan nifak, itu bisa terbantahkan dengan keislamannya. Ko Dondi bersama saya. Assalamualaikum Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terima kasih banyak nih. Saya yang tersanjung nih sampai ke UBN Podcast, Masya Allah. Ini padahal tontonan saya. Terima kasih banyak. Sehat, ya? Saya senang jadi banyak juga menikmati videonya Ko Dondi dan cukup berisi ya. Gimana kabarnya sekarang Ko? Alhamdulillah, saya dan teman-teman di Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Kami juga merasa bersyukur bahwa dakwah kami sekarang sudah mulai dikenal di masyarakat. Karena memang dari awal tujuan kami adalah untuk mensosialisasikan
ilmu kristologi yang mempelajari tentang kekristenan, tetapi juga digabungkan dengan seluk-beluk Islam, yaitu ilmu Islamologi. Baru tuh kalau kita dulu kenalnya cuma kristologi. Kristologi ya. Nah, jadi sekarang kita harus gabungkan. Kenapa? Karena Islam juga diserang. Oh gitu. Iya kan? Islam juga diserang, Islam juga menerima syubhat-syubhat. Jadi kita kan juga harus membela Islamnya juga, gitu ya. Banyak ayat-ayat Quran yang ternyata dipakai oleh kalangan mereka untuk memurtadkan orang Islam, Ustaz. Jadi orang Islam yang murtad karena ayat Quran tuh banyak. Nah, karena ayat Quran ditafsirkan dengan kacamata mereka. Contohnya satu aja kok yang sering mereka buat apa misalnya? Paling banyak begini, Ustaz. Quran surat Maryam. Ayat ke-71. Dikatakan tidak ada seorang pun dari kamu yang tidak mendatangi neraka. Ya, itu adalah sebuah ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi mereka misionaris akan menggunakan ayat itu bertanya kepada orang Islam, ngapain kamu jadi Muslim kalau kamu sudah pasti masuk neraka? Coba. Ya, itu salah satu. Nanti ada lagi Quran di surat Ali Imran misalnya ayat ke-45. Nabi Isa alaihissalam disebut sebagai kalimatullah. Tuh, lihat Nabi Isa tuh kalimatullah, firman Allah. Sama dengan di Bible. Di Bible Yesus adalah firman yang menjelma jadi manusia. Salah satunya. Nanti ada lagi menggunakan ayat Ustaz. Tapi penafsirannya lucu begini. Mereka mengutip Quran surat Maryam ayat ke-33. Ketika Nabi Isa diceritakan bercerita atau berkata, semoga kesejahteraan diberikan kepadaku ketika aku dilahirkan, ketika aku diwafatkan, dan ketika aku dibangkitkan. Misionaris akan bilang, tuh lihat Nabi Isa sudah diwafatkan dan sudah bangkit. Iya, penyimpangan ya dari kan versi tafsir kita ya. Penafsiran yang dari kacamata Kristen. Karena di kitab mereka Yesus diceritakan disalib dan bangkit hari ketiga. Itu sudah bangkit katanya. Gara-gara orang Islamnya nggak baca Qurannya juga, dia kagak paham kan. Dia gampang kepancing. Betul. Jadi kita harus tahu seluk-beluk Islam juga dengan ilmu Islamologi yang kita gabungkan dengan Kristologi. Jadi sekarang saya sebut Krislamologi. Krislamologi. Bagus sih. Karena dulu zaman-zaman saya masih jadi santri, kan susah, nggak ada kristolog. Susah sekali, sangat jarang lah ya. Kebanyakan ya justru misionaris yang masuk berpura-pura Islam. Nah kali ini tangkisannya Kodondi dan teman-teman rupanya sangat efektif. Baik, hari ini judul kita tentang Zionis, Kristen Zionis ini. Waduh, berat ini. Orang awam biasanya tahu Zionis itu kan Yahudi ya. Tapi ternyata ada Zionis Kristen ya. Gitu ya. Nah, ada apa di belakang misi mereka? Betul. Itu ya. Jadi pertanyaannya ya saya sendiri terus terang baru baca sekilas gitu. Dan saya terkaget juga ya ada istilah Zionis Kristen ini. Tapi saya belum paham banget gitu ya. Kodondi bisa ceritakan nggak kira-kira atau kepada publik lah secara sederhana ya apa itu Kristen Zionis itu? Mungkin mohon maaf sebelum saya jelaskan sedikit tentang Zionis Kristen. Mungkin masih ada teman-teman kita yang tidak tahu arti Zionis itu apa. Betul nggak, Zion ya. Zion itu apa? Zion itu kan sebenarnya kan disebut dengan Bukit Sion. Bukit Zion atau Gunung Sion. Di mana di atas Bukit Sion itu terletaklah kota Yerusalem. Jadi Zionis adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Israel yang sudah terpencar keluar daripada Israel dan mereka menginginkan punya negara atau bangsa sendiri di Bukit Sion. Maka gerakannya disebut sebagai Zionisme. Yang ya kita tahunya mungkin gerakan Zionisme atau paham Zionisme ini kan diawali oleh orang-orang Yahudi yang tinggal di negara tempat mereka itu mereka dipersekusi gitu. Terutama banyaknya di Eropa dan Eropa Timur, ya kan. Makanya ketika timbul gerakan Zionisme, mereka mencoba mendekati Ottoman, ya kan, melalui Sultan Abdul Hamid II. Siapa namanya yang disebut dengan Theodor Herzl inilah. Dia ingin mendapatkan tanah di Yerusalem. Tahun 1897 ditolak. Tahun 1901 ditolak. Mereka terus berupaya sampai mereka punya negara sendiri. Sampai akhirnya mereka menggunakan Inggris dan Perancis. Sampai terjadilah perjanjian Sykes-Picot, perjanjian Balfour. Akhirnya mereka bisa nyebrang sampai ke sana. Orang awam taunya begitu ya. Tapi ternyata kan pertanyaan kita kan jadi begini.
kenapa Inggris, Prancis kok mau membantu orang-orang Yahudi kembali ke ke tempat apa untungnya Palestina. Buat Inggris dan Prancis? Apa untungnya? Ternyata itu memang ada nggak semua ya Ustaz ya. Ada Kristen juga yang setuju dengan paham Zionis itu. Artinya ada sebagian kalangan Kristen yang setuju membantu Yahudi untuk kembali ke Palestina. Dan sampai mereka berusaha melalui, dulu kan namanya Liga Bangsa-Bangsa saja. Tahun berapa, sampai akhirnya tahun 1947, Liga Bangsa-Bangsa memberikan landasan untuk berdirinya negara bangsa Israel atau negara Israel. Tahun 48. 1948 baru menjadi negara bangsa Israel mereka. Ternyata dari mereka itu di belakangnya ada pihak-pihak Kristen yang juga setuju dengan Zionis itu. Yang mana mereka punya pandangan sama, ada yang dari teologisnya tapi juga ada dari politiknya gitu Ustaz. Teologisnya mereka berdasarkan kitab yang disebut dengan Bible-nya orang Kristen. Di mana Bible-nya orang Kristen itu Ustaz, itu sebenarnya 2/3-nya itu punya orang Yahudi. 2/3-nya? 2/3-nya yang disebut dengan Perjanjian Lama. Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama memang diceritakan dari masa penciptaan sampai nabi-nabi kecil. Torah itu ya? Tanah lebih tepatnya. Tanah. Kalau Torah itu bagian dari tanah. Tanah itu adalah 3 kelompok kitab yang disebut dengan Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Torah 5 kitab Musa, Nevi'im kisah nabi-nabi, Ketuvim tulisan-tulisan orang bijak. 3 kelompok ini disebut tanah. Nah, tanah ini yang akhirnya menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Tetapi terjemahan dan penafsirannya itu sudah diubah-ubah oleh Kristen. Sehingga seolah-olah selain menceritakan tentang sejarah bangsa Israel, tanah ini oleh orang Kristen dianggap sebagai sudah membicarakan tentang akhir zaman dan juga kedatangan Yesus di kitab orang Kristen yang Perjanjian Baru. Itu yang sekarang terjadi dengan kitabnya orang Kristen. Jadi orang Kristen merasa menjadi bagian daripada perjalanan bangsa Israel ini. Sehingga orang Kristen merasa menyebut diri mereka sebagai Israel rohani. Ya, kalau secara nasab nggak ada hubungan sama Israel. Nggak ada hubungan. Tapi karena ada kedekatan dengan kitab yang mereka pakai, sehingga mereka merasa mereka sebagai bangsa Israel secara rohani. Jadi kalau bahasa kita tuh anak ideologis lah gitu anak ideologis, ngaku-ngaku lah gitu. Ngaku-ngaku, rohani gitu ya. Karena kitab tanahnya orang Israel ini kan hanya untuk orang Israel. Orang Kristen yang punya kitab sendiri, mereka juga punya tulisan sendiri atau kitab sendiri. Tetapi yang apa ya? Yang punya kitabnya Kristen ini menggunakan kitabnya orang Yahudi, tapi menggunakan kacamata orang Kristen. Ini ada perbedaan besar sebenarnya secara teologi. Tapi kalau secara politik, karena mereka merasa sebagai bangsa Israel rohani, mereka mendukung gerakan Zionisme itu, tapi tidak semua Kristen. Secara teologi bukan yang mereka sama? Jauh beda Ustaz. Beda ya? Yahudi sama Kristen jauh beda. Maksud saya berani ngomong jauh beda nih. Ya tentu kan kalau dia kan Tuhannya Uzair kalau bahasa Quran ya. Tidak ini semua Tuhannya Isa misalnya gitu ya. Gini. Mohon maaf ya Ustaz ya. Kalau Ustaz menyebut Uzair berarti kan menyinggung Quran surat At-Taubah ayat ke-30. Ternyata tidak semua Yahudi menganggap Uzair sebagai putra Allah. Tidak semua Yahudi. Di ayat itu memang boleh kalau menurut pakar ya, itu hanya sebagian orang Yahudi yang berada di daerah Arab Saudi. Tapi kalau di Israel tidak menganggap Uzair sebagai putra Allah. Ini dari pakar-pakar ya. Maksud saya secara teologinya berbeda jauh begini Ustaz. Orang Yahudi enaknya pakai kitab ya Ustaz yang ngomong. Iya betul. Tolong ambilin yang itu apa? Kopernya. Maksud saya gini Ustaz. Orang Yahudi di dalam kitab mereka itu sebenarnya secara akidah, konsep ketuhanan dan konsep keselamatannya itu dengan Islam sama. Sama. Mereka juga tauhid, mereka juga mengenal konsep kenabian, mereka mengenal konsep keselamatannya juga dengan bertobat dan beriman. Sama dengan Islam. Kita orang bertobat, orang beriman, orang beramal soleh itu yang mendapat jannah. Mereka juga sama. Mereka juga mengenal sifat-sifat Tuhan mereka. Itu mereka anggap sama dengan Tuhan orang Islam. Jadi mereka berani bilang orang Islam menyembah Tuhan yang sama dengan mereka. Yaitu siapa? Tuhannya Abraham, Ismail, Ishak, dan Yakub. Mereka berani ngomong begitu. Jadi ketika orang Yahudi pergi ke suatu tempat Ustaz, dan mereka tidak menemukan sinagog,
mereka diperbolehkan masuk masjid untuk melakukan tefillah. Iya. Tapi mereka dilarang masuk gereja. Karena mereka anggap gereja itu tempat menyembah berhala. Berhalanya siapa? Yesus. Gitu. Ini kelompok Yahudi yang mana ini? Mayoritas atau tidak itu? Mayoritas. Gini, ini sampai periode kapan dia ada seperti itu? Apakah masih ada juga sekarang? Sekarang masih ada. Bahkan ada juga yang disebut dengan kalangan mereka yang disebut dengan kelompok ortodok. Ortodok dan juga ada yang sampai ultra ortodok. Di bawahnya mereka nanti ada kelompok Yahudi yang disebut dengan Natura Cartae yang tidak setuju pendirian negara Israel. Tidak setuju. Karena apa? Karena buat mereka berdasarkan kitabnya yang mereka pakai sendiri, Tanakh, yang sama dengan dipakai sama Netanyahu, itu penafsirannya berbeda. Buat orang-orang Yahudi yang anti negara Israel dengan Netanyahu, sama kitabnya. Sama. Beda penafsiran. Jadi yang anti negara Israel itu kita sebut sebagai Yahudi yang rabinik ya saja. Rabinik. Kalau Yahudi yang menjadi Kristen disebut Yahudi mesianik. Nah, kalau yang Netanyahu itu Yahudinya nggak jelas gitu. Karena dia tidak. Yahudi politik aja lah ya. Politik, kalau dia murni politik. Tetapi sayangnya Netanyahu juga mencoba menafsirkan ayat-ayat di dalam Tanakh sesuai kepentingan politiknya. Dia tetap pakai Tanakh juga ya? Tetap sama pakai Tanakh. Tapi sejalan dengan hawa nafsu politiknya. Betul. Satu ayat yang dikutip oleh Netanyahu, itu yang paling sering dia kutip, itu adalah di surat Kejadian, pasal 12 ayat 3. Bunyinya kira-kira gini, Ustaz. Aku akan memberkati engkau. Ya, kita baca aja, saya biar nggak salah saja. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau. Nah, engkau ini maksudnya siapa? Abraham atau Nabi Ibrahim alaihissalam kita kenal. Dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini ayat sering dipakai sama Netanyahu sebagai dalil bahwa mereka boleh membasmi orang-orang yang membenci mereka. Gitu. Atas nama keberkatan itu semua. Atas nama keberkatan ini. Jadi boleh dikatakan Netanyahu menggunakan ayat ini untuk mempersempit makna gitu. Maknanya dipersempit, jadi ini ada hubungan dengan negara Israel yang sekarang gitu. Padahal ayat ini boleh dikatakan konteksnya kan tidak sampai sekarang. Ini hanya konteksnya pada saat itu gitu. Ini ayat konteksnya hanya ayat yang bersifat spiritual dan istilahnya berlaku untuk Abraham dan keturunannya. Secara teritorial, secara keturunan untuk mereka aja. Mungkin kalau Ustadz Bahtiar Nasir mempelajari kitabnya mereka, di dalam karakteristik bangsa Israel itu sangat menjunjung tinggi yang namanya hak kesulungan. Hak kesulungan? Apa itu? Hak kesulungan anak laki-laki. Anak sulung ya? Anak sulung. Jadi anak sulung itu mendapatkan hak yang paling utama gitu di dalam mereka. Sehingga sampai ketika kita dengar mungkin cerita Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam di dalam kitab mereka, itu Nabi Ismail kan diusir bersama ibunya. Yang mendapatkan hak adalah Ishak. Ishak inilah yang dianggap sebagai leluhurnya bangsa Israel sekarang. Berdasarkan tulisan-tulisan itulah mereka menggunakan itu untuk menguasai Palestina zaman sekarang. Tapi berdasarkan tulisan-tulisan seperti itu. Nanti bahkan diceritakan lagi Ishak punya anak Yakub. Yakub ini punya saudara kembar namanya punya saudara kembar namanya Esau. Esau ini jadi pemburu. Yakub ini mengelabui ayahnya sendiri dengan mengaku sebagai Yakub untuk mendapatkan hak sulung, dibantu oleh ibunya gitu. Ya, jadi hak sulung itu buat mereka memang sangat-sangat penting. Yang menipu ini bukan Yakub, Esaunya mas. Yakubnya yang menipu. Yakub yang kita kenal sebagai Nabi Yakub alaihissalam menipu bapaknya dengan berpura-pura sebagai Esau, mengenakan baju binatang kulit binatang, sampai diberkati oleh ayahnya. Ayahnya kamulah anak sulung. Itu sampai begitu ya. Ini hanya latar belakang ya supaya yang mendengarkan. Dan itu tertulis di dalam kitab. Tertulis. Dalam kitab apa itu?
Di Kejadian. Kejadian. Di dalam Kejadian. Okay. Itu tertulis. Jadi kalau kita sebagai di luar agama itu, kan kita bisa memandangnya dengan kejadian yang sekarang, dengan keadaan yang sekarang, bisa jadi itu adalah memang naskah-naskah yang dipakai oleh pemerintah sekarang sebagai dalil pegangan mereka untuk melakukan kebijakan politik mereka sekarang gitu. Nah ya, jadi mereka merasa bahwa tanah ada landasan Palestina itu memang diperuntukkan bagi mereka. Landasannya tafsir itu. Gak cuma itu aja, ada lagi Ustaz. Ya. Setelah Kejadian ada kitab yang namanya Keluaran. Keluaran ini menceritakan Nabi Musa. Ya, kita kenal Nabi Musa alaihissalam. Yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah Israel. Selama perjalanan 40 tahun nih, berputar-putar di situ sampai akhirnya masuk ke Israel dengan mengalahkan atau mengalahkan kota Yeriko namanya di sebelah timur Yerusalem. Nah, jadi kalau versi mereka berarti Musa berhasil masuk ke Yerusalem. Musanya tidak ikut masuk. Musanya mati sebelum bangsa Israel masuk sana. Yang membawa bangsa Israel masuk adalah penerus Nabi Musa yang kita kenal sebagai Nabi Yosua bin Nun. Yusak. Jadi dengan cerita-cerita seperti itu kan bisa dipakai oleh orang-orang Zionis Yahudi yang mana mereka mengaku bahwa itulah tanah yang dijanjikan buat mereka. Gitu. Ya kan? Padahal mereka bukan penduduk asli situ, bukan. Gitu. Karena mereka masuk situ pun lewat perang gitu, dengan mengalahkan Yeriko gitu. Harus perang. Kalau versi Quran kan mereka ngomong nggak mau perang. Iya. Nah, jadi kalau kita orang di luar agama mereka, kita melihat kan bisa juga, ya apa susahnya menulis ini untuk kepentingan bangsa mereka, gitu kan? Walaupun, kita di Quran sering mendengar bahwa Allah Subhanahu Wa Taala sudah memberikan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil kepada Bani Israel. Banyak juga orang Islam yang masih berpikir bahwa kitabnya orang Yahudi itulah Taurat yang dimaksud Quran. Benar, Ustaz? Itu versi dia ya? Enggak, kitanya orang Islam. Versi kita. Kita orang Islam, kadang ketika melihat kitabnya orang Yahudi, itulah Taurat yang dimaksud Quran. Ya, kita maksud. Atau kitabnya orang Kristen, itulah Injil yang dimaksud Quran. Sebagian kita beranggapan seperti itu. Sebagian, masih ada yang begitu. Bahkan saya juga sebenarnya sedikit prihatin. Ketika ada teman-teman kita, Muslim, bahkan Ustadz, menyebut kitab mereka dengan sebutan Injil. Itu sebenarnya tidak tepat. Tidak tepat, karena udah banyak perubahan ya. Iya, jadi maksud saya, Injil di dalam Quran itu kan cuma satu. Yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Untuk Bani Israel pada zaman itu cuma satu. Kata kitab sendiri dalam Quran konteksnya kan bisa juga hukum, ketetapan, perintah, aturan. Belum tentu harus berupa buku gitu. Sedangkan yang di dalam kitabnya orang Kristen yang mereka sebut Injil itu ada Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohanes. Itu bukan Injil yang diterima Nabi Isa alaihissalam. Itu gitu versi sahabatnya lah ya, pengikutnya. Bukan juga. Saya mau nanya Ustadz nih. Ustadz ini kan lebih ahli dalam ilmu Islam dibandingkan saya. Pernah nggak Ustadz Bahtiar Nasir membaca di dalam Quran atau di hadis yang sahih Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya menulis kitab Taurat? Enggak lah. Pernah nggak Ustadz membaca Nabi Isa alaihissalam dan Hawariyun menulis kitab Injil? Enggak ada. Pernah nggak Ustadz Bahtiar Nasir membaca ayat Quran, kami yang menurunkan Taurat atau kami yang menurunkan Injil dan kami pula yang menjaganya? Pernah? Enggak, istilah itu enggak ada. Enggak ada, kan? Quran aja. Kalau begitu bagaimana kita yakin kitab mereka adalah Taurat dan Injil yang dimaksud Quran? Itu maksud saya. Jadi saya berani mengatakan bahwa kitabnya orang Yahudi dan kitabnya orang Kristen itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud oleh Quran. Itu maksud saya. Kita sebut aja Bible ya. Bible gitu aja Ustaz ya. Ya modern dikit lah pakai bahasa Inggris bahasa gitu. Mereka ya. Iya. Paling jauh Holy Bible. Paling jauh. Tapi itu bukan Taurat dan Injil yang dimaksud Quran. Karena Quran juga sudah istilahnya berani menyatakan bahwa mereka Bani Israel sebelumnya sudah mengubah-ubah, ya kan? Bahkan ketika Nabi Isa alaihissalam diutus kepada Bani Israel, itu juga mereka sudah berani mengubah-ubah. Bahkan Quran juga sudah berani mengatakan bahwa yang disebut sebagai berasal dari Allah ternyata bukan. Itu semua sudah saya buktikan, Ustaz. Jadi Zionis Kristen ini berarti punya landasan-landasan teologis itu semua ya? Iya. Sehingga mereka mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan ini adalah sah ya, berdasarkan teks-teks
kitab suci mereka. Jadi teologi atau pemahaman Zionisnya Yahudi dan pemahaman Zionisnya Kristen, Ustaz, sebagian Kristen ini sebenarnya tidak 100% sama. Kalau yang Zionisnya orang Yahudi, mereka murni ingin punya negara sendiri dengan apapun caranya. Tapi kalau yang Zionis Kristen, ini mereka ingin membantu orang-orang Yahudi itu mempunyai negara mereka sendiri, tapi mereka punya agenda di belakangnya. Apa itu? Agenda di belakangnya apa? Mereka ingin menjadikan orang-orang Yahudi itu masuk Kristen. Sebentar sebelum ke sana. Lokasinya berbeda nggak antara dua kelompok ini? Apakah harus di Bukit Zion? Iya. Kan mereka pernah punya rencana juga sebelumnya, ada yang selain di Zion ini kan, rencana-rencana bersama Inggris dulu. Setahu saya kalau kita bicara Zionisme itu tempatnya cuma di Yerusalem aja, Ustaz. Tidak ada tempat lain. Karena gini, orang Yahudi punya kitab sendiri, Tanakh. Di Tanakh ini ada konsep Mesias. Nah ya, ada Mesias yang akan datang. Kristen mengklaim bahwa Mesias yang dimaksud dalam kitab Yahudi itulah Yesus. Dan mereka juga punya kitab lagi yang disebut dengan Wahyu, yang meramalkan bahwa Yesus tuh nanti kan akan datang lagi kedua kali. Kalinya. Kita Islam juga punya hal yang sama. Tetapi di dalam perbedaannya, orang Kristen menyatakan bahwa Yesus yang akan datang itu sebagai hakim yang adil dan sebagai Tuhan. Sebagai Mesias yang dijanjikan, makanya dia disebut Tuhan gitu. Nah, ini agak berbeda dengan Yahudi, Ustaz nih. Mesiasnya yang dalam kitab Yahudi, itu dia mempunyai beberapa syarat. Syarat pertama, yang datang Mesias itu benar-benar manusia, bukan Tuhan yang jadi manusia. Kata orang Yahudi. Mesias yang akan datang itu harus keturunan Raja Daud melalui anaknya Salomo, atau kita kenal Nabi Sulaiman dari sana. Mesias yang akan datang itu nanti datang ketika di seluruh dunia sudah tidak ada perang. Mesias yang akan datang itu nanti akan datang ketika seluruh manusia di bumi ini sudah mengenal Hashem atau Tuhan yang Maha Esa. Mereka sebut Hashem. Mereka tidak boleh sebut yang 4 huruf itu Yod, He, Vav, He. Mereka ganti dengan Adonai atau Hashem. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi itu tidak ada konsep Mesias yang akan datang itu datang menyelesaikan misi, pergi, datang lagi. Nggak ada begitu. Nggak ada istilahnya PP gitu, nggak ada. Tapi kalau di Kristen, kitabnya Kristen menceritakan bahwa Yesus itu Mesias, dianggap Yesus itu keturunan Daud, tapi melalui ayah tiri gitu. Ayah tiri ini suaminya Maria. Kalau kita di Islam, kita mengenal sosok ibunda daripada Nabi Isa alaihissalam, Maryam tidak punya suami. Tapi kalau di kitab Kristen punya suami. Namanya Yusuf. Dia dianggap sebagai keturunan Raja Daud melalui Salomo, tapi kan ayah tiri. Karena di dalam kitab Kristen mereka juga menceritakan Yesus lahir dari Roh Kudus. Gitu. Ya, bukan hasil hubungan badan antara Maria dan Yusuf. Itu menurut orang Yahudi, kalau anak tiri atau anak adopsi itu tidak bisa diklaim sebagai anak keturunan Daud melalui Salomo. Ketika Yesus lahir masih ada perang. Zaman sekarang juga masih ada perang. Ketika Yesus lahir masih ada banyak orang yang tidak mengenal Hashem. Bahkan sampai sekarang ada orang-orang pedalaman yang tidak mengenal Tuhan Yang Maha Esa. Jadi buat orang Yahudi, Yesus bukan Mesias yang dijanjikan. Buat orang Kristen, Yesus Mesias yang dijanjikan. Nah, perbedaan konsep Mesias ini yang sekarang boleh dikatakan sama Kristen ini diikutin dulu. Tapi ketika Yahudinya sudah menguasai Yerusalem, sudah menguasai Palestina, nanti Kristen yang ini yang akan mengkristenkan. Gitu. Karena mereka membantu lewat Prancis, lewat Inggris, lewat Amerika. Secara politik kan mereka sekarang punya semua gitu. Jadi nanti siapa yang menang menggunakan istilah Mesias itu ya. Jadi Mesias Kristen yang dipakai nanti, bukan Mesias Yahudi ya. Maunya orang Kristen begitu. Tapi sekarang dipakai dulu. Iya, sekarang mereka seperti seolah-olah mendukung Yahudi sebagai istilahnya kakak tua mereka gitulah. Jadi inilah artinya Kristen Zionis yang di Amerika yang mendukung itu sekarang. Iya. Kalau evangelical sendiri apa itu? Evangelical itu kan istilah untuk penyebaran agama mereka. Ya. Dan yang mengikuti tafsir atau paham Zionis Kristen ini tidak semua Kristen, Ustaz. Hanya kalangan evangelical konservatif saja.
Katolik sendiri melalui pausnya mereka tidak mau mengikuti Zionis. Jadi paus menganggap bahwa ayat yang tadi dipakai atau dikutip oleh siapa? Bibi Netanyahu itu sebenarnya berlaku untuk semua umat manusia, bukan untuk Israel zaman sekarang aja gitu. Jadi ada perbedaan Ustaz nih antara tafsir Zionis Kristen dan tafsir Kristen arus utama. Ini ada perbedaan. Ya. Makanya Paus kan juga menyerukan bahwa di Yerusalem itu harusnya menjadi kota yang penuh damai, bukan kota yang sekarang penuh dengan perang. Gitu. Ya, ini ada perbedaan. Menurut kalangan akademisi sendiri menganggap bahwa pernyataan Netanyahu dengan menyebut-nyebut kejadian 12 ayat 3 sebagai dasar mereka melakukan tindakan genosida, menurut kalangan akademisi itu adalah sebuah anakronisme. Anakronisme itu artinya menyebutkan sesuatu yang kuno untuk zaman sekarang gitu. Jadi tidak sama zamannya atau tidak sesuai zamannya. Sebenarnya ayat itu untuk zaman dulu, tapi dipakai sama Netanyahu untuk zaman sekarang. Sekarang arus orang Kristen Zionis ini di Eropa Amerika besar nggak sih? Sebenarnya boleh dibilang besar atau tidak terlalu besar saja. Tapi yang jelas pengaruhnya yang besar. Pengaruhnya yang besar maksudnya mereka masih bisa punya kemampuan untuk mempengaruhi pemerintah yang jadi berkuasa. Selain gerakan teologis mereka juga lakukan gerakan politik ya? Betul. Seberapa besar pengaruhnya dengan Republikan dan Trump? Sekarang gini Ustaz. Siapapun yang menang jadi presiden di Amerika, mereka harus pergi ke Yerusalem dulu kan? Iya betul. Harus ke tembok ratapan dulu kan? Betul. Berarti pengaruhnya besar ya? Yahudi itu juga sangat besar. Jadi artinya siapapun presiden siapapun presiden di Amerika, dari Demokrat maupun Republik tetap aja harus ke tembok ratapan dulu. Sebagai apa? Sebagai yang menyandang disebut dengan apa ya? Bintang Daud gitu. Ya. Artinya kalangan Zionis Kristen ini pun juga sebenarnya mungkin mempengaruhi juga kebijakan politik Amerika sampai mereka harus bisa mendukung Yahudi sebesar-besarnya karena presiden Amerikanya aja harus setor muka ke sampai Trump aja bisa memindahkan ibu kota. Kan artinya apa? Pengaruh politik sangat kuat. Besar gitu. Tapi itu nggak berpengaruh di Demokratnya? Saya rasa tetap ada pengaruhnya, Ustaz. Tetap ada pengaruhnya ketika berurusan dengan Israel. Ketika berurusan dengan Israel, pengaruhnya sama. Tetap ya. Nah, tinggal terkait dengan Timur Tengah ya. Tinggal bagaimana pengaruhnya Zionis Kristen dan Zionis Yahudi ini yang di belakang pemerintah Amerika ini saling mempengaruhi gitu. Tapi mereka saling mendukung sebenarnya, bukan bertentangan. Bertentangannya nanti kalau sudah Yahudi itu berhasil dikristenkan. Di situ nanti pertentangan. Iya. Akan ada ke situ nanti perjalanannya. Urusannya ke situ. Tapi mereka saling saling tahu nggak situasi ini? Bahwa mereka bahwa ada rencana dari kelompok Kristen ini untuk mengkristenkan si Yahudi. Si Yahudi ini sadar nggak? Yahudi ini tahu, Yahudi ini juga tahu. Makanya saya punya seorang teman rabi, rabi dia sekarang tinggal di Israel. Namanya Rabbi Tovia Singer. Dia sekarang berada di sebuah kelompok yang menentang upaya-upaya orang Kristen yang ingin memurtadkan orang Yahudi. Ya. Jadi sekarang di Yerusalem banyak orang-orang Kristen, misionaris Kristen sudah banyak yang ke sana dan berusaha mengkristenkan orang-orang Yahudi. Oh gitu. Dan mereka dari kelompok Mesias ini tadi ya? Macam-macam. Nah ini tercampur. Kalau ini tercampur. Jadi kalau yang Zionis Kristen punya kelompok sendiri, tapi orang-orang Kristen yang mungkin tidak ikut Zionis Kristen pun juga mengirimkan misionaris ke Yerusalem. Ke Yerusalem juga. Yang mungkin juga dibiayain sama yang Oke, dakwah mereka nih kalau saya menyebutnya dakwah atau misi mereka mengkristenkan orang Yahudi, apakah juga mereka lakukan terhadap orang-orang Kristen di dunia ini? Iya, tapi mereka juga melakukan kristenisasi di seluruh dunia, termasuk Paus, termasuk Vatikan. Paus pun dikristenkan sama dia? Bukan. Katolik dan Protestan ini sama-sama melakukan kristenisasi. Bahkan Paus sendiri melalui
Konsili Vatikan yang kedua tahun 1965 juga menyerukan untuk kristenisasi ke seluruh dunia. Ya. Yang Kristen Protestan juga melakukan hal yang sama, misionaris juga. Bahkan mereka melakukan beberapa gerakan yang kalau saya bilang tuh kontekstualisasi misionaris di lapangan. Kita menyebut dengan sebutan apa? C1 sampai C6. Iya. C1 sampai C6 ini sebenarnya sederhananya begini, Ustaz. Iya. C1 itu, Ustaz, mereka mendirikan tempat ibadah dan melakukan kebaktian mereka dengan bahasa dari asal mereka. Misalnya dari Belanda yang menggunakan bahasa Belanda. C2 menggunakan bahasa lokal. C3 selain bahasa lokal menerima budaya dan tradisi lokal. Yeah. C4 selain menerima bahasa lokal, menerima budaya dan tradisi lokal, sudah menerima budaya dan tradisi Islam. C5 sudah berpenampilan seperti orang Islam. Sudah menggunakan atribut-atribut Islam. Tapi masih belum mengaku orang Islam. C6 sudah ngaku orang Islam, KTP Islam, sholat dan sebagainya, tapi sebenarnya dia misionaris. Udah gitu ya? Sudah begitu. Ustadz ingat dulu Snuk huruf-hurufnya. Nah itu C6 itu. Itu C6 itu ya? C6. Udah mulai hafal Quran lah itu ya, dikit-dikit ya? Sudah belajar Quran, bahkan mengajarkan Quran kepada orang Islam. Itu C6. Sampai begitu. Itu dilakukan oleh dua kelompok ini? Atau berbeda polanya? Polanya mungkin mirip, tapi coraknya mungkin berbeda. C6 ini tadi dilakukan oleh Katolik atau oleh Protestan? Protestan. Kalau yang Katolik itu lebih banyak membangun tempat ibadah. Iya. Nah, dari situ baru dia menarik orang-orang untuk masuk. Nih, sedikit. Saya ingat Ustaz, mohon maaf ya Ustaz ya. Tahun 2017 di Malang Selatan dibangunlah gereja Katolik besar. Setiap orang kampung yang masuk gereja keluar dari gereja 100.000 per kepala. Dengan ini. Ya, itu salah satu caranya mereka. Iya. Orang kampung 100.000 tahun 2017 bisa buat makan seminggu, San. Iya, udah cukup. Gitu maksudnya. Langsung dibaptis tuh. Nggak tahu dibaptis atau enggak. Kalau baptis kan nggak harus langsung datang pertama kali baptis. Nggak harus ya. Baptis tuh bisa setelah berapa bulan baru dibaptis. Gitu. Tapi yang jelas sudah member lah ya. Sudah member. Udah bisa laporan ke atas. Sudah. Bahwa ini keberhasilannya udah begini. Betul. Gitu. Nah, cara-cara seperti itu dilakukan di banyak tempat, Ustaz. Itu setelah mendapatkan itu biasanya dapat cair juga nggak dari atas? Saya nggak tahu persis, Ustaz ya. Tapi kalau yang jelas, yang namanya biaya untuk kristenisasi itu memang sangat besar. Besar kan? Sangat besar. Bahkan Ustaz ingat sendiri beberapa tahun yang lalu orang di Itali pada protes, pada demo. Kenapa? Karena pendapatan mereka dipotong kepada Vatikan, setor ke Vatikan. Dan sama Vatikan buat apa? Ya buat kristenisasi itu. Akhirnya sekarang orang-orang Italia pada nggak mau dipotong lagi. Nggak mau bayar pajak lagi gereja gitu. Itu pajak ya, bukan semacam zakat ya, bukan? Pajak, itu pajak. Bukan perpuluhan. Bukan perpuluhan. Kalau perpuluhan lain lagi. Jadi dia kena 2 kali potong? Bisa 3 kali malah. Oh ya, apa contoh begini. Perpuluhan, pajak sama? Kalau Katolik itu tidak terlalu memungut perpuluhan. Yang lebih memungut perpuluhan itu di kalangan Protestan. Itu pun kalangan tertentu, biasanya karismatik. Iya. Perpuluhan itu adalah sebenarnya zakatnya orang Kristen. Sebenarnya bukan gitu ya. Awalnya itu diambil dari kitabnya orang Yahudi, Ustaz. Iya. Itu adalah zakatnya 11 suku Israel kepada satu suku Israel yang menjadi marbot gitu. Jadi 12 suku Israel, ada satu suku namanya suku Lewi. Ini yang mengurusi bait suci. Dia sebagai marbotnya. Yang lain bayar suku lain bayar 1/10 kepada mereka. Ceritanya begitu. Tapi syaratnya harus dilakukan di bait suci. Ngasih perpuluhannya. Pada masa itu. Dan harus di tanah Israel. Ketika sekarang bait suci sudah tidak ada. Orang Yahudi sudah tidak melakukan perpuluhan. Tapi orang Kristen yang mengambil dokumennya orang Yahudi masih menarik perpuluhan. Padahal menurut pendiri agama Kristen sendiri yaitu Paulus, hukum Taurat yang ada di kitabnya orang Yahudi itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Ya, jadi menurut pendiri Kristen, hukum Taurat itu sudah batal karena Yesus sudah mati di atas kayu salib buat menebus dosa manusia. Jadi orang di luar Yahudi tidak perlu ngikut hukum Taurat gitu. Jadi makanya tidak perlu sunat, ya kan?
semua makanan halal. Halal. Tapi perpuluhan jalan terus. Berarti kan ada yang comot-comot gitu. Iya. Orang gereja di Indonesia atau di seluruh dunia yang memungut perpuluhan, mereka akan mengaku sebagai orang suku Lewi rohani. Nah, dikit-dikit rohani, tapi terima duitnya bukan duit rohani. Itu perpuluhan. Nanti ada lagi yang namanya buah sulung, Ustaz. Buah sulung? Buah sulung itu artinya begini. Contoh misalnya saya nggak pernah kerja sama sekali. Pertama kali saya kerja, kan saya dapat gaji. Gaji saya 100% buat gereja. Itu namanya buah sulung. Gaji pertama saya 100% buat gereja. Gaji pertama? Gaji pertama. Berapapun? Itu namanya buah sulung. Jadi saya... Sampai sekarang mereka lakukan? Masih ada. Beberapa denominasi gereja tertentu, tidak semua gereja, Ustaz. Tidak semua gereja. Yang ketiga? Yang ketiga tadi, yang apa namanya, kayak kita infak atau sedekah lah. Mereka juga ada. Disebutnya kolekte gitu. Tapi nggak ada angkanya? Nah, kalau yang kolekte bebas. Nah, terkait dengan gerakan Kristen Zionis ini, dana ini juga digunakan oleh mereka untuk mobilisasi gerakan mereka? Pasti, Ustaz. Pasti. Nggak itu usah. Besar. Apa lembaganya gitu? Lembaganya nggak cuma satu. Itu banyak. Dan itu pun tidak hanya mengurusi Zionis Kristen, Ustaz. Ya. Yang saya tahu ada kira-kira 80 organisasi Kristen di Amerika yang mendukung Zionis Kristen dan juga mendukung gerakan apa? Islamofobia. Islamofobia juga didukung oleh dia ya. Itu bagian daripada gerakan dia ya. Betul. Jadi berpengaruh kuat dong ini ya secara politik luar negerinya. Kuat. Jadi kita orang luar Amerika melihat Amerika sebenarnya bukan negara yang menjalankan syariat Kristen kan saja. Tapi kan hampir semua kebijakannya ya berdasarkan dari kalangan Kristen. Mereka tidak mengaku sebagai negara Kristen, tapi kebijakan politik luar negerinya selalu. Artinya gitu. Amerika sebagai sebuah state ya kan memang tidak mau disebut sebagai negara agama ya. Tapi faktanya dikendalikan ya sebetulnya. Tetap. Baik dalam maupun luar negerinya ya. Oleh kelompok ini ya. Karena kekuatan lobby dan kekuatan suara mereka. Juga kekuatan materi mereka. Karena di belakang pemerintah Amerika sekarang juga ada orang-orang Yahudi yang sangat kuat dalam finansial. Misalnya George Soros. Nah, mau membolak-balikan keuangan suatu negara kan gampang sekali. Kita tahu George Soros. Dulu Argentina aja hancur kan. Betul. Indonesia dulu hampir 98. Jadi di belakang pemerintah Amerika Serikat juga ada orang-orang Yahudi yang sangat kuat secara finansial. Jadi mereka punya pengaruh besar di situ. Tetapi ironisnya di Amerika pula ada orang-orang Yahudi yang tidak setuju berdirinya negara Israel. Yang tadi saya bilang. Kelompok rabis. Kelompok-kelompok Yahudi yang ortodok, yang paling vokal itu kelompok yang disebut dengan Natura Cartae. Yang mereka bilang bahwa belum waktunya negara Israel itu didirikan. Belum waktunya. Kalau ditanya kapan dong kalau begitu? Nantinya kapan? Nanti nunggu apa? Nunggu firman Tuhan. Mesiasnya aja belum datang, Nabi Elia aja belum menitis katanya. Jadi Ustadz, menurut orang Yahudi yang percaya Mesias yang akan datang itu, sebelum Mesias turun itu nanti Nabi Elia akan turun dulu. Jadi yang menahbiskan Mesias yang dijanjikan itu adalah Nabi Elia. Makanya di dalam kitab mereka, Nabi Elia itu tidak mati dikubur tapi diangkat ke sorga. Jadi ada kaitan-kaitannya sama akidah kita juga dong ya? Ada irisan-irisan lah ya. Kayaknya ada. Iya, turunnya Isa gitu ya. Tapi Elia ini saya nggak tahu. Bukan. Kalau mereka Yahudi tidak percaya Nabi Isa akan turun lagi. Nggak yang tadi itu. Tapi Mesias. Nah, Mesias yang akan turun lagi ini, menurut kalangan Yahudi Rabbinik, itu bernama Daud. Oh, namanya Daud. Namanya Daud. Itu ada ayatnya di dalam kitab mereka. Tapi sama Kristen diklaim namanya Yesus, gitu. Kalau di Islam Mahdi. Kalau di Islam kan kita tidak mengenal konsep Mesias itu beda gitu, dengan Kristen dan Yahudi. Kalau Yahudi dan Kristen, kata Mesias sendiri itu kan artinya sebenarnya yang diurapi. Jadi seorang raja ditahbiskan, itu diurapi kepalanya dengan minyak. Itu disebut dengan Mesias, seorang Mesias. Kemudian Mesias itu selain raja juga bisa imam. Imam yang tadi mesti di bait suci. Atau bisa juga nabi. Pokoknya diurapi disebut Mesias.
Kalau kita kan Al-Masih untuk gelarnya Nabi Isa alaihissalam, itu kan bukan dalam konteks dia sebagai raja atau sebagai imam. Dia kan hanya nabi yang mempunyai kekuatan atau mukjizat yang diizinkan Allah SWT dengan menyembuhkan orang sakit atau membangkitkan orang mati dengan cara mengusap gitu. Iya. Nah, jadi kalau Al-Masih yang kita tahu dalam Islam, literalnya atau ini artinya mengusap. Tapi kalau Yahudi dan Kristen yang diurapi gitu. Yang diurapi, gitu maksud. Bedanya di situ. Kok ada satu lagi nih tentang Christian United for Israel, QV ini. Bisa dijelaskan nggak hubungannya antara kelompok gereja ini sama Kristen Zionis itu? Kira-kira ada kaitannya nggak? Dan ini kan mereka juga bisa memobilisasi sampai 10 juta suara di Amerika. Dan ini sangat kuat mendukung politik pro-Israel atas nama politik luar negeri Amerika. Iya, tentu saja Ustaz, yang di dalam kelompok itu adalah memang berasal dari kalangan orang-orang Kristen yang mengikuti Zionis Kristen. Ya, mereka bisa dapat suara itu pun belum tentu mereka murni mengeluarkan visi dan misi yang sesungguhnya, Ustaz. Yeah. Jadi mereka bisa aja mereka menggunakan agenda lain atau kampanye lain untuk mendapatkan suara 10 juta orang itu. Tetapi yang jelas dari setiap suara yang mereka dapat itu kan dukungan sampai ke Israelnya kan memang kita bisa melihat nyata ya. Tapi digunakan untuk apanya kan itu yang juga belum tentu. Ya, mereka sendiri juga sampai sekarang mungkin belum tentu bisa melihat hasilnya seperti yang sesuai harapan orang-orang Amerika gitu. Tentu saja kalau kita ngelihat misalnya ketika Israel melakukan langkah-langkah yang secara fisik ya, katakanlah pemindahan ibu kota ke Yerusalem misalnya. Ya, kalau memindahkan ibu kota itu sih mungkin tidak terlalu bukan agenda utama lah, tapi mungkin itu hanya salah satu pembuka jalan gitu. Iya. Tapi sebenarnya agenda utamanya itu nanti gitu. Ini belum selesai urusannya sebenarnya. Nanti orang-orang Kristen yang itu nanti akan mengharapkan orang-orang Yahudi yang di sana itu akan masuk Kristen. Nah, kalau mau dibilang penggalangan, itu target jauhnya ke situ ya. Target jauhnya ke situ. Karena itu tadi kejadian 12 ayat 3. Yang ditafsirkan Netanyahu ini, yang ditafsirkan sama Zionis Kristen beda ternyata juga nih. Yang Zionis Kristen dengan Kristen Arus sama beda lagi. Kira-kira pengaruhnya Zionis Kristen ala Amerika nih, itu menyebar nggak sih ke Eropa atau ke Amerika? Ada, Ustaz. Di juga. Inggris, Prancis juga itu ada. Ada gerakan ini. Jadi mereka terkoneksi semua tuh ya? Ada pasti. Cuman memang tidak terlalu mencolok gitu ya. Tidak terlalu mencolok. Bagaimana mereka menggunakan media, budaya pop, lembaga pendidikan untuk menyebarkan teologi politik mereka itu? Zionisnya. Kita mungkin nggak usah jauh-jauh di Eropa ya Ustaz ya. Yeah. Di Indonesia ada nggak orang Kristen yang mendukung Israel? Banyak lah. Ada. Iya. Itu juga bagian dari orang-orang Kristen yang Zionis berarti. Iya, sering tampil di TV sama si Husain kan. Nah itu dia. Itu saya bilang bisa jadi dia adalah bagian daripada Kristen Zionis. Bisa jadi dia wakil yang dari sana gitu. Ya. Sekarang hubungannya apa gitu? Dia bukan bangsa Israel, tapi kenapa dia membela orang Israel? Itu yang saya bilang, mereka mengaku sebagai Israel rohani. Iya. Berarti gini, sekarang kita masuk ke segmen 3 nih, Ko. Ya, tadi sudah bicara teologinya, kita bicara politiknya, sekarang ke Indonesia nih. Kelompok mereka. Dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim, apakah ada bentuk soft power atau pengaruh ideologi Zionis Kristen yang masuk lewat jalur budaya kah, lembaga sosial kah, atau gereja-gereja tertentu? Ustadz pernah dengar kejadian beberapa waktu yang lalu di Indonesia Timur? Iya, Manado ya. Ada kelompok yang mengaku sebagai pendukung Israel. Iya betul. Kira-kira bisa nggak mereka dibiayai dari sana? Mungkin. Bisa aja. Sangat mungkin. Nah itu maksud saya Ustaz. Iya. Jadi di Indonesia juga ada Zionis Kristen gitu. Iya. Ya saya nggak usah sebutin kelompoknya lah ya. Iya. Orang individunya dan berupa kelompok memang ada. Iya. Bahkan mereka berani mengibarkan bendera Israel kan di Indonesia ya. Betul. Sekarang orang Kristen kan tidak ada hubungannya dengan Zionisnya Yahudi sebenarnya.
kok kenapa membela-bela Yahudi gitu? Iya. Mendukung Yahudi kalau mereka ngakunya sebagai Israel rohani juga sebenarnya masih kurang apa ya? Sama orang Yahudi sini juga diketawain kok. Iya. Orang Yahudi kalau ngeliat orang Kristen manggul salib di Yerusalem, orang Yahudinya ludah saat. Oh ya, kenapa? Ya mereka menganggap itu sebagai avodah zarah, penyembahan berhala. Itu berhala ya. Jadi salib itu bagi mereka berhala bagi si Yahudi. Iya. Banyak video-video di YouTube. Iya, ketika ada orang-orang Yahudi yang ketemu dengan orang Kristen lagi manggul salib, ada perayaan apa gitu, orang Yahudinya pasti meludah depan mereka. Kok coba di Indonesia, seberapa besar sih pengaruh Kristen Zionis ini terhadap Indonesia di gerakannya, baik dari sisi kemanusiaan, ya kalau ada bencana gitu, atau dari sisi pendidikan, atau dari sisi apalah budaya gitu? Kalau dari sisi pendidikan sepertinya tidak masuk. Kalau dari sisi politik juga sepertinya sulit. Atau mungkin mereka tetap ada upaya tapi sulit untuk merubah sikap politik Indonesia terhadap Israel. Saya rasa itu sulit. Kalau dari sisi, paling dari sisi apa ya? Dari sisi kayak semacam budaya dan komunitas, hanya untuk menciptakan sebuah paradigma baru gitu, Ustaz. Iya. Sepertinya itu hanya ingin mencari keseimbangan bahwa Israel itu juga punya teman loh gitu. Iya. Sepertinya itu hanya itu aja. Gitu ya. Tapi kalau sampai masuk ke politik saya rasa enggak. Enggak ya. Sekarang gini kok, kita kan lagi bicara nih objektifnya aja kan, informasi ya. Bagaimana seharusnya kita nih Muslim Indonesia tanpa ada kebencian, ya, tanpa ada harus menyebarkan kebencian enggak. Tapi ya mereka jelas punya gerakan itu kan. Jadi secara politik luar negeri mereka kuat, bahkan mempengaruhi Timur Tengah. Mereka juga punya dana yang sangat besar. Kira-kira bagaimana seharusnya Muslim Indonesia dalam mengantisipasi mereka tanpa harus mengeluarkan nada kebencian? Kita tetap harus menyuarakan untuk membebaskan Palestina, udah itu aja, tetap aja itu aja. Terus. Kitanya yang harus lebih rutin, lebih giat, lebih gencar menyuarakan Free Palestine. Nah, teman-teman, ternyata isu bicara Free Palestine itu bukan cuma ngapain sih nolongin negara orang ya. Iya. Ternyata merupakan landasan kuat juga untuk membentengi iman kita ya. Betul. Ustaz. Karena dengan kita menyuarakan Free Palestine, kita sebenarnya kan tidak hanya menyuarakan tentang, bukan karena saudara-saudara Muslim kita di Gaza ini orang Muslim, bukan. Tapi kan tidak perlu menjadi orang beragama untuk menyuarakan Free Palestine sebenarnya. Karena mereka sudah menjadi korban kekerasan gitu. Terlepas daripada ada agenda apa, yang jelas sudah ada korban. Bahkan sampai, nah ini kan jadi gak seragam nih ceritanya Ustaz. Di sini ada Kristen yang membela Israel, tapi Paus sendiri menyuarakan lain lagi. Lain kan? Iya. Berarti kan sebenarnya untuk menyuarakan Free Palestine tidak perlu beragama sebenarnya. Itu hanya butuh kemanusiaan. Iya. Gitu. Kok terakhir nih, membentengi keluarga Muslim dari infiltrasi doktrin Zionis di Indonesia. Zionis ya. Wah, kalau untuk membentengi dari doktrin Zionis, kita sebagai umat Islam, kita sih sebenarnya masih lebih aman daripada kita membentengi dari doktrin-doktrin Kristenisasi, Ustaz. Oh gitu ya? Iya. Karena gini, kalau kita sebagai umat Islam, terus... Bukannya Zionis itu masuknya dari Kristen dulu, baru kemudian ke Zionis? Arahnya beda, Ustaz. Beda ya? Arahnya beda. Kejauhannya? Yang namanya Kristenisasi dengan Zionis Kristen ini sebenarnya dua jalur yang berbeda nih. Oke. Jadi kalau buat saya sebenarnya buat kita orang Islam di Indonesia lebih penting kita memikirkan bagaimana kita menjaga iman dan akidah kita, anak kita, saudara kita dari upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan. Pendangkalan akidah dalam bentuk apa yang biasa mereka lakukan untuk merusak akidah keluarga ini? Ya, contohnya yang tadi, contoh yang ayat-ayat Quran tadi saya sebutkan yang dipakai oleh misionaris untuk tidak percaya kepada Quran, salah satunya itu. Nanti yang untuk langkah-langkah pemurtatannya mereka melakukan biasanya apa? Dengan misi pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama, atas nama kesetaraan lah ya. Nah, bisa aja nanti mereka pura-pura masuk Islam, menikah, setelah punya anak mereka kembali ke agama lamanya,
si istri kan nggak bisa apa-apa. Nafkahnya ditanggung sama suami. Kalau tidak mau ikut suami, cerai. Pasti kebanyakan rata-rata daripada ikut suami. Itu banyak terjadi, Ustaz. Banyak ibu-ibu yang datang ke tempat saya sudah bawa anak, ada yang umur 13 tahun, ada yang umur 17 tahun, dulunya nikah dengan orang Kristen yang masuk Islam, tetapi ketika anaknya sudah lahir mereka kembali ke Kristen. Jadi orang Islam ini melakukan zina sekian belas tahun, sekian puluh tahun, ketika suaminya meninggal baru mereka kembali ke Islam. Tapi kan kok sekarang ini kayak pendidikannya, doktrin, ada ustadz-ustadznya, ada akademisinya yang mengajarkan agar kita saling mencintai sesama warga bangsa, sesama berbeda agama. Bahasan-bahasan ini kan bias ya, buat anak-anak, buat keluarga lah. Minimal bagaimana cara membentengi keluarga itu dari isu-isu seperti ini. Jadi kita juga harus kembali kepada dasarnya, Ustaz ya. Setiap warga negara di Indonesia diberikan kemerdekaan untuk memilih dan menjalankan agama masing-masing. Tetapi pemerintah juga punya aturan keputusan bersama dua menteri. Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 1 tahun 79, di mana di dalam bab 3 pasal 4 itu dilarang mensiarkan agama kepada orang atau kelompok orang yang sudah beragama. SKB 13. Tidak boleh. Dengan cara apa? Dengan cara sembako, brosur, majalah, pamflet dan segala macam. Upaya-upaya itu masih dilanggar oleh kalangan mereka, Ustaz. Karena mereka memang diperintahkan dalam kitab mereka. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Perintahnya begitu. Gitu. Walaupun itu ayat tidak otentik, Ustaz ya. Saya bisa buktikan. Tetapi itu sudah dijadikan amanat agung buat mereka. Nah, maksud saya bagaimana kita melindungi iman dan akidah kita. Kita orang tua paling tidak harus tahu ilmu yang namanya Krislamologi. Mungkin tidak perlu dalam-dalam, tapi kita tahu bahwa perbandingan antara Kristen dan Islam itu begini loh, ya. Masing-masing punya akidah, masing-masing punya hak mengatakan bahwa agama ini yang benar, yang lain salah. Kita juga harus hati-hati dengan apa? Dengan liberalisme, dengan sekulerisme, dengan pluralisme. Pluralisme ini yang kadang-kadang membawa kita menjadi akidah kita jadi turun, Ustaz. Nah, ini dia agenda-agenda ini kok. Coba lebih spesifik di situ. Tokohnya kah, lembaganya kah? Kira-kira gimana kok? Saya mungkin nggak usah sebut tokoh. Isyaratnya aja lah. Isyaratnya begini. Misalnya apa yang dia bawa gitu. Isyaratnya begini. Pernah nggak kita menonton, misalnya di TV atau di media sosial, seorang pemuka agama Islam bisa mengatakan semua agama sama? Ya menurut Ko Dondi gimana tuh kalau ada pemuka Islam mengatakan semua agama sama? Itu berarti orang yang ngomong itu dia istilahnya akidahnya sudah bukan Islam kalau begitu. Astagfirullah. Karena kalau dia ngomong semua agama sama, dia sedang menentang inna dina indallahil Islam. Betul nggak? Betul. Jadi maksud saya begini. Setiap agama itu berhak mengatakan bahwa agama dia yang benar, yang lain salah. Kita orang Islam harus berani ngomong bahwa agama Islam itu yang benar, yang lain salah. Orang agama lain juga berhak mengatakan agama mereka yang benar, yang lain salah. Mereka mau bilang Islam salah juga nggak apa-apa. Tapi bukan berarti kan kita harus bermusuhan. Sebagai anak bangsa, kita tetap harus menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Tapi urusan agama masing-masing, gitu. Jangan bilang semua agama sama. Kalau semua agama sama, emang Tuhannya sama. Emang konsep keselamatannya sama, kan beda. Konsep peribadatannya juga sama, apa enggak? Gitu. Jadi maksud saya, kita sebagai orang Islam harus benar-benar berlandaskan Quran, Ustaz. Di Quran sudah dijelaskan inna dina indallahil Islam. Bagaimana kita bisa menerima semua agama sama gitu? Kan sudah jelas beda jauh gitu, Ustaz. Kalau sekarang kurikulum berbasis cinta kok. Ada lagi, Ustaz. Bahkan beberapa waktu yang lalu yang saya tahu, Ustaz ya, di kurikulum pendidikan anak SD SMP itu ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah disisipin. Contohnya, ada pertanyaan dalam ulangan. Agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa. Siswa kan suruh menjawab betul atau salah. Kalau siswa jawab betul, gimana menurut Islam? Bermasalah. Bermasalah. Tapi kan kalau siswa jawab salah, sama gurunya disalahin. Berarti kan itu tidak sesuai dengan akidah Islam. Mana ada agama Yahudi dibawa oleh Nabi Musa? Buat orang Yahudi ya monggo silakan, tapi buat orang Islam kan bukan.
Nabi Musa alaihissalam tetap membawa Islam. Nah, contohnya seperti itu. Nabi agama Kristen dibawa oleh Nabi Isa. Nah, yang begitu kita harus hati-hati. Saya juga pernah dihubungin oleh beberapa pengajar, bahkan dari kalangan dari sekolah tinggi Islam sendiri malah, yang mana masih ada hal-hal seperti itu yang menjadi tantangan buat mereka untuk dihapuskan gitu. Jangan sampai masuk juga sampai ke dalam lembaga pendidikan Islam gitu, Ustaz. Nah, memang yang kurang dalam pandangan saya, di setiap lembaga pendidikan Islam, pendidikan Islamnya bagus, tapi perbandingan dengan agama lain ini yang kurang tajam. Sudah ada, Ustaz. Sekarang disebut sebagai studi agama-agama. Dulu kan kita sebut perbandingan agama. Sekarang kita sebut studi agama-agama atau ilmu usuluddin. Tetapi di dalamnya saya sering diskusi dengan dosen-dosen studi agama-agama. Saya panggil Ustadz kan mengajarkan studi agama-agama. Iya betul. Berani nggak menyalahkan A membenarkan B? Nggak berani. Karena mereka hanya membandingkan, tidak berani membenarkan atau menyalahkan. Tapi kalau kristologi atau krislamologi, kita harus berani membenarkan Islam, agama kita, menyalahkan agama lain. Tapi bukan berarti kita memusuhi orangnya. Gitu. Itu yang dari misi kita, Ustaz. Saya kira ini jadi closing yang baik ya. Mudah-mudahan ya. Jadi bukan berarti kita harus bermusuhan, bukan. Kita tetap harus menghormati, kita tetap harus bertoleransi, tapi urusan agama masing-masing. Lakum dinukum waliyadin. Sangat bermakna dan sangat tajam dengan closing yang baik. Terima kasih kok. Sama-sama, Ustaz. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut nih, insya Allah. Terutama di tema-tema keluarga. Saya kira ini penting kok. Kalau gitu insya Allah izinkan saya undang Ustadz Batin Nasir yang dengan ke studio saya. Hati. Insya Allah Ustadz ya. Siap insya Allah. Terima kasih sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.